Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan banyak rezekinya ya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Juni. Hari ini Mami Vanda bakal bacain bagi kalian yang berzodiak Sagittarius, bagaimana energi kalian di bulan Juni, baik energi secara umum, percintaan, karir, dan keuangan kamu para Sagittarius. Kita langsung saja mulai. Mami Vanda akan bacakan dulu bagaimana energi kalian secara umum kalian Sagittarius. Your feeling di awal bulan Juni sepertinya feels good. Ya, kamu banyak menghabiskan waktu dengan keluarga, kamu banyak mendapat dukungan keluarga ataupun kamu mendukung keluarga. Itu terjadi di bulan Juni kalian para Sagittarius. Ya, feelingnya happy banget kalau soal mendukung keluarga ya. Kita lihat ada kartu apa lagi. Di sini juga ada Six of Cup. Adanya dukungan dari orang-orang yang kalian cintai ataupun kalian juga penuh dukungan kepada orang yang kalian cintai. Untuk awal-awal ini menurut Mami Vanda, energi secara umumnya kalian para Sagittarius di bulan Juni it's quite be okay ya. Oke kok ini ya. Tapi di sini juga ada Five of Swords ya, dimana Five of Swords ini menggambarkan bahwa adanya kekalahan ya. Maksudnya kekalahan apa ini di sini? Ya. Energi kalian di bulan Juni para Sagittarius, adanya satu kamu merasa pesimis atas sesuatu masalah di mana kamu merasa kalah, di mana kamu merasa bahwa kamu terjebak di situ, kamu merasa bahwa kamu kayak tidak punya harapan. Tapi di sini kamu salah ya. Kamu sebenarnya masih punya banyak hal yang bisa kamu bangkitkan ya. Di sini kelihatan kalau walaupun kamu mungkin mengalami hal yang sedang berat di bulan Juni, di permasalahan tertentu ya, tetapi selalu ada awan, selalu ada langit yang cerah ya, selalu ada teman-teman yang membantu. Karena di sini juga tadi kita lihat bahwa ada banyak supporting dari teman-teman ataupun keluarga. Walaupun ternyata di bulan Juni tidak semulus itu nih ya, tetap ada masalah yang harus kamu kontrol gitu ya, terutama dari pikiran ya teman-teman. Adanya Judgment, adanya Knight of Page of Wands, ada Five of Cup, ada The Magician, ada Five of Pentacles ya. Teman-teman akan menjumpai masalah ini mungkin sudah kamu hadapi sebelumnya gitu ya, tetapi di bulan Juni ini akan ada penyelesaian, akan ada hasil bagaimana masalah ini akan di closing, ditutup. Gimana sih ditutupnya ya? Dan biasanya kalau keluarnya kartu Judgment ini juga bagus ya, bagus dan dalam arti positif ya, karena apa yang sudah kamu perjuangkan selama ini akan ditimbang, akan diadili oleh semesta lah, istilahnya seperti itu ya. Akan nampak semua karma-karmanya akan keluar. Apa yang sudah kamu tanam itu juga yang akan kamu tuai. Permasalahan apa yang sudah kamu hadapi selama ini, perjuangan kamu gimana, ini akan selesai ya teman-teman ya. Ini akan kelihatan banget di kartu kalian para Sagittarius di bulan Juni. Walaupun begitu, Five of Cup di sini menggambarkan adanya kamu ini seperti terlalu merasa kehilangan ya, terlalu memikirkan masalah yang ada, terlalu stres, terlalu emosional di bidang tertentu sehingga kamu mengabaikan yang sebenarnya ada di tempat lain gitu loh ya. Jadi kamu mengabaikan, seolah-olah di sini mengabaikan dua yang lain. Kamu seolah-olah mengabaikan
hal-hal yang kamu terima dari keluarga, hal-hal yang kamu terima dari supportingnya kamu, teman-teman gitu ya. Kamu tidak melihat karena mungkin kamu terlalu fokus dengan kehilangan, ya. Kamu fokus dengan kehilangan ini tadi, kamu fokus dengan masalah yang ada yang menurut kamu mungkin merugikan, sangat menguras energi di bulan Juni ya. Tapi kamu nggak tahu ternyata banyak orang yang support kamu sehingga akhirnya kamu sebenarnya masih banyak kok hal yang bisa kamu syukurin gitu ya. Di sini kelihatan banget. Dan di sini ada juga page of wands. Kamu diminta untuk menjadi seseorang yang oke, kita humble lagi, balik lagi, kita belajar lagi yuk. Kalau memang di bulan Juni atau di bulan sebelumnya sudah terjadi sesuatu yang mungkin bikin kamu tuh nggak enak hati, bikin kamu itu kehilangan yang nggak tahu apa ya di sini. Tapi di sini juga keluar kartu pembelajaran ya. Yuk kita belajar lagi, kita semangat lagi, siap lagi untuk mendapatkan tuntunan dari universe. Apa sih yang mesti kita lakukan untuk kedepannya, apa sih yang mesti kita pelajari untuk kedepannya gitu ya. Di sini kita legowo aja, let it flow, ikutin lagi jalannya ya, karena biar gimana pun universe sebenarnya membimbing kita gitu ya teman-teman Sagittarius ya. Di sini juga ada pesulap. Kamu tenang aja karena ternyata kamu juga memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menghadapi semua yang ada. Kamu punya 5 elemen yang ada di dalam kartu pesulap ini, di dalam kartu The Magician ini. Artinya ketika kamu percaya diri bahwa semua bisa kamu beresin ya, everything gonna be okay gitu ya. Jangan selalu merasa kurang dan kurang. Jadi Mami Fanda akan coba susun kartunya ya. Gini nih kartunya nih. Nah, kalau boleh dibilang nih seperti kayak gini ya. Di sini ada 3 kartu. Kamu merasa kalah, kamu merasa kamu kekurangan, kamu merasa kamu juga kehilangan ya. Di sini 555. Bulan Juni akan banyak kamu ngerasa stres karena kehilangan, kamu merasa stres karena kamu dari sisi materinya nih ya, kekurangan dari sisi materi ya, dan juga merasa kekurangan dari sisi emosional, hubungan gitu ya. Kamu merasa ada yang hilang. Padahal teman-teman ya, kalau kamu masih mau mensyukuri, di sini juga ada banyak hal yang bisa disyukuri. Kamu bisa belajar lagi, dan kamu memiliki semua potensi yang ada di dalam diri kamu. Maka dari itu Juni adalah saat yang tepat untuk memulai segalanya. Kalau ada proyek-proyek baru, mulailah di bulan Juni. Kalian para Sagittarius. Alright, ini adalah in general reading. Aku akan coba bacain bagaimana energi percintaannya kamu. Ini semua Mami Fanda gabungkan kembali ya. Energi percintaan kamu para Sagittarius di bulan Juni. Kita akan coba ambil dulu untuk kalian yang mungkin saja sudah punya pasangan ataupun belum. Mami Fanda akan baca secara general love energy atau energi percintaan. Oke. Kalau kamu yang udah punya ancer-ancer, atau kamu yang udah punya pacar gitu ya, atau kamu yang udah punya gebetan ya, kita bacain aja dari sisi tebaran relasi. Di sini adalah kamu melihat dia bahwa dia adalah seseorang yang sangat udah bisa support kamu nih di bulan Juni ya, terutama ya. Dia sudah bisa support kamu, dia sangat mungkin orang yang jauh lebih dewasa dibanding kamu ya. Cukup wise, bahkan sangat wise di sini ya, memenuhi segala macam yang kamu mau, memenuhi segala macam yang kamu minta gitu ya. Dia artinya dia sangat memanjakan kamu ya. Para Sagittarius, kamu bersyukur banget kalau dapat pasangan atau seseorang seperti ini, dan kamu pun melihat dia seperti itu. Adanya energi persatuan di sini. Wow ya. Kalian sudah mulai memikirkan atau kamu memikirkan bahwa kayaknya ini cocok untuk dijadikan jodoh saya. Setidaknya kamu berdua bisa saling bekerja sama ya.
Di sini juga muncul kartu Two of Cup. Di sini adalah tanda adanya komitmen. Ya, baik itu komitmen kecil-kecilan dulu ataupun bahkan kamu udah pengen untuk komitmen yang jauh lebih besar, hubungan yang jauh lebih mendalam, entah itu tunangan, entah itu nikah gitu ya. Seperti itu. Sangat nice. Lalu muncul juga the lover di sini. Ya, kalau secara fisik kamu sama dia, kamu sangat tertarik pada fisiknya dia. Sepertinya dia bukan orang yang jelek ya. Justru dia adalah orang yang rupawan. Ini di sini ya, bagi kamu dia orang yang rupawan. Orang yang menurut kamu udah ideal banget ya, suka kamu sama dia dan menarik secara fisik lah intinya ya. Bagi kamu dia segalanya. Karena di sini kamu lihat tadi ya, balik lagi ya, dia itu sangat bisa support kamu, sangat mature, baik dari apalagi dari sisi finansial, dari sisi materi. Dia juga sangat menyayangi kamu, dia sangat memanjakan kamu. Kamu ingin bersama-sama dengan dia, adanya energi yang selalu kamu pikirin tentang dia. Kamu mau segera bersatu dengan dia. Dan dia juga memiliki fisik yang sangat baik, fisik yang sangat rupawan, yang itu juga memikat hati kamu. Jadi baik secara emosional, baik secara pikiran, baik secara semuanya tuh ada di dia kesannya gitulah ya teman-teman ya. Lalu bagaimana sih dia melihat kamu? Sama nih, dia melihat kamu ada di sini Four of Wands. Dia mendapatkan kamu ya, kalau kalian ini sudah bersama ya, dia melihat kamu sebagai sosok yang sudah dia menangkan. Dia tahu bahwa kamu suka sama dia. Ini kelihatan banget. Kamu suka sama dia itu kelihatan banget. Dan dia bisa membacanya. Dan dia memang punya niat untuk memenangkan hati kamu. Jadi antara kamu dan dia udah sama-sama klop ya. Tapi di sini ada juga Ratu Piala. Dia memandang kamu masih sebagai seseorang yang penuh dengan drama. Hati-hati ya teman-teman ya. Jadi dia kayak lihat kamu tuh, yes, kamu is good, kamu baik ya. Kamu adalah sosok yang mature juga. Kamu adalah sosok yang pandai, mau berteman dengan siapa aja, pinter berkomunikasi, sangat nice sama dia. Tapi ya sometimes ada hal-hal yang mungkin kamu manja banget, kamu suka ngambek gitu ya. Ini yang juga kayak bagi dia tuh agak menakutkan ya, agak bikin dia annoying gitu ya teman-teman ya. Ini kelihatan dari gimana sih perasaan emosi dia sama kamu ya. Tapi di sini adanya satu komitmen nih, dia mau sama kamu ya. Coba ini membelakang ya. Di sini kamu sama dia sudah sangat dekat, sudah sangat sedekat itu. Dan dari sini kamu juga suka dengan fisiknya. Lalu kalau dari dia mandangnya gimana sih? Saat ini dia memandang kamu sudah sangat dekat, kamu banyak bergaul sama dia ya, banyak melakukan aktivitas bersama ya. Tapi sebenarnya Four of Cup di sini muncul, dimana kamu coba lihat deh, perhatiin. Ini kan dia melihat kamu itu apakah dia benar-benar memandang kamu sebagai gimana ya, deketnya itu masih belum terlalu, secara fisik itu masih dia belum terlalu berani. Aku juga nggak tahu nih kenapa, ada masalah apa, dia tuh masih agak takut untuk maju, walaupun dia sebenarnya sudah tahu kalau kamu suka banget. Coba kamu lihat lagi, apakah ada masalah dengan emosi kamu gitu ya, sehingga membuat dia tuh agak takut untuk mendekat sama kamu. Apakah karena dramanya kamu ya? Di sini kamu coba lihat lagi, kenapa dia masih kayaknya, walaupun dia suka, walaupun dia tuh kayak bersama-sama dengan yang lain itu sangat nice sama kamu ya, tapi sebenarnya belum terlalu berani untuk jauh melangkah ya dari si dia ya. Coba ya kita lihat lagi ya, ada kartu apa di sini.
membenarkan adanya devil. Ya. Devil, ada the chariot. Dari kartu devil ini muncul, ya ini adalah kondisi hubungannya. Kalau aku lihat di sini yang atas ya, karena kamu sangat kayaknya mengagungkan dia, kamu udah ngeliat dia sebagai sosok yang perfect. Bahkan kamu mau agar dia tuh bareng-bareng sama kamu ya, tapi dia udah bisa sebenarnya menangkap sinyal itu, dia suka juga. Tapi di sini keluar kartu devil, guys. Kalau kartu devil itu artinya, kalau menurut aku ya, kamu mungkin terburu-buru dalam melihat hubungan ini gitu, ya. Takutnya dia malah kabur gitu. Jadi biasa-biasa aja, jangan terlalu bucin juga, jangan terlalu kelihatan juga kalau misalnya kamu sangat mendekati dia dan sangat mengagungkan dia. Karena di sini keluar kartu Four of Cup ini kayak masih belum terlalu berani deket gitu loh, ya guys, teman-teman. Nah di sini juga ada kereta perang, dimana kamu memang harus keluar dari zona nyamannya kamu juga ayo rebut hatinya dia gitu ya, tapi enggak dengan cara yang lebay, enggak dengan cara yang kayaknya ngejar-ngejarin dia gitu ya, tetapi dengan cara yang elegan. Tampillah seperti seorang ratu yang memang tadi udah dia pikirin tentang kamu ya, ratu piala atau Queen of Cup ya guys. Oke, mungkin itu energi cintanya kamu di bulan Juni, para Sagittarius. Nggak usah terlalu bucin, tenang aja, dia udah tahu kok kalau kamu suka sama dia. Ya, ini adalah untuk kalian yang berpasangan atau sudah punya incer-inceran gitu ya. Gimana sih energi cintanya kamu untuk kamu yang bener-bener masih single? We will see. Oke. Untuk kamu yang benar-benar masih single, terus dibaca energi cintanya. Jadi intinya adalah energi pencarian cinta, ya. Di sini ada Six of Sword, ada the Moon, ada the Sun, dan adanya Ace of Cup. Dari Six of Sword, di sini muncul adanya satu move on-nya kamu. Mungkin saat ini kamu berusaha untuk move on, guys. Teman-teman kalian yang Sagittarius yang single, mungkin masih ada energi rasa kesalnya kamu, yang kamu tuh kayak pingin segera move on, atau pingin, aku mau move on nih, kemarin-kemarin itu kok belum move on gitu ya, belum move on. Dan kalau misalnya sampai aku belum move on, gimana caranya aku bisa dapet lagi gitu kan ya. Dan di sini di bulan Juni kamu sudah ready for move on. Dan ini nggak hanya di pikiran kamu loh ya, tetapi move on yang bener-bener tuh kayak kamu meninggalkan zona nyamannya kamu ya. Bisa aja juga kamu pergi, meninggalkan kota, meninggalkan pekerjaan atas kemauan kamu sendiri gitu ya, karena kamu sangat-sangat ingin move on atau sangat-sangat ingin pergi ke suatu tempat atau pindah pekerjaan ke yang benar-benar baru dengan pikiran, aku yakin di sana aku akan dapetin something yang jauh lebih baik. Mungkin bukan pasangan ya, walaupun tujuannya itu ya, tapi yakin bahwa tujuannya di sana lebih baik ya. Nah, di sini ada munculnya the Moon, masalah-masalah lama yang masih kamu terus digrogoti, dipanggil, mengganggu pikiran kamu gitu ya. Sekalian aja ini kamu move onin juga guys, atau kamu kalau bisa selesaikan. Kalau memang masih ada masalah yang selama ini kamu pending, kamu tunda dengan mantan pacar mungkin gitu ya, segera diberesin. Move on ya, move on. Banyak utang misalnya ya, dia punya utang atau kamu punya utang, beresin gitu loh ya. Entah utangnya dari sisi apa nih, nggak tahu ya, atau utang finansial atau utang dia ngerasa kamu sudah ngambil apanya gitu ya, diberesin. Gimana caranya supaya it's clear, beres gitu ya. Karena di sini ada matahari, kamu harus balik lagi, kalian para Sagittarius single,
balik lagi back to basic, to the like a kid gitu ya. Balik lagi kayak anak kecil nih, balik lagi kayak anak kecil yang masih polos, yang ceria gitu ya, yang dunianya itu cemerlang, yang auranya itu bersinar untuk bagiin buat orang banyak ya. Kamu harus dapetin itu, dan aku rasa ketika kamu mengalami perpindahan ini, kamu bisa untuk dapetin something yang seperti itu. Dan kamu tahu nggak sih, kalau kamu berhasil move on, Sagittarius, kamu tuh kayak anak kecil yang pegang bendera besar ya di sini ya. Kayak anak kecil yang pegang bendera besar. Artinya potensi kamu untuk mendapatkan seseorang yang jauh lebih worth it daripada yang sebelumnya, atau jauh lebih worth it dari yang kamu bayangkan gitu ya. Itu bisa banget. Asal kamu beresin dulu, kamu bisa move on dulu, karena di sini kamu udah pegang kartu The Sun gitu ya. Seseorang yang punya energi cinta luar biasa, karena The Sun itu kan energi yang bagiin buat sesama, itu kamu punya gitu loh ya guys. Dan muncul lagi kartu Ace of Cup. Aku doain semoga di bulan Juni kamu bisa ketemu someone yang bisa bikin kamu luluh ya, bisa bikin kamu atau bisa bikin kamu jadian ya guys. Sekarang di sini ada kartu Ace of Cup. Ace of Cup adalah kartu persatuan, kartu komitmen kamu kalau ketemu pasangan. Seperti itu ya. Oke, ini adalah pembacaan untuk kalian para Sagittarius single. Kita langsung masuk lagi ke energi keuangan kalian para Sagittarius. Kalian yang punya pekerjaan di kantor ataupun punya pekerjaan di bisnis sendiri ya, entrepreneurship gitu ya. Mungkin aku akan gabung aja antara pekerjaan sama keuangan karena intinya mirip-mirip ya. Nanti kita akan buat beberapa baris yang paling atas mungkin aku akan bacain dulu tentang pekerjaan kamu ya. Oke. Ini adalah untuk kerjaan dulu. Di bulan Juni, Sagittarius, Five of Pentacles dari sisi pekerjaan. Di bulan Juni dari sisi pekerjaan kamu akan merasa exhausted ya, kamu akan merasa kayak anxiety, kamu akan merasa sedikit kayak banyak kerjaan, kurang waktu gitu ya, kurang untuk bagi diri kamu sendiri gitu. Atau yang kalau kerjaan itu kan gajiannya rutin ya, dari sisi uang mungkin nggak akan merasa cukup nggak cukup karena kan rutin ya. Tetapi kalau kamu bagi yang entrepreneurship, mungkin kamu merasa di bulan Juni ini pengeluaran kamu gede banget, sehingga yang kamu dapat, yang kamu hasilkan, kamu merasanya kok kurang gitu ya, lebih kecil gitu ya. Di sini ada Page of Cup, satu ide atau satu dari seorang Knight. Page of Cup ini harus ada di kamu supaya kamu bisa ngebalancing perasaan kekurangannya kamu ya. Jadi kamu muncul lagi dengan ide-ide baru. Di sini ada ikan yang keluar dari cupnya ya. Gimana sih supaya kamu bisa munculin kembali emosi yang positif gitu ya, karena tadi di awal ini emosinya itu merasa kekurangan, merasa kayak jenuh gitu ya, merasa kayak waktunya kurang, kayak apa ya, lebih ke kalau kerja tuh lagi bosen tuh gimana sih teman-teman ya, rasanya seperti itu ya. Kamu akan merasa seperti itu di bulan Juni, atau kerjaannya sangat banyak sehingga tuh kayak bosen gitu, bosen abis. Nah di sini adanya Page of Cup, kamu diminta untuk ayolah agar bisa lebih bersenang-senang gitu ya, agar bisa lebih banyak have fun-nya,
keluarin ide-ide yang cemerlang sehingga kamu nggak buntu sama masalah-masalah yang ada gitu ya. Adanya Ace of Tongkat atau Ace of Wands dan Two of Wands akan ada tawaran bagi kamu di pekerjaan. Baik tawaran itu adalah tawaran kamu secara bisnis ataupun muncul ide ide yang kayaknya tuh bisa menghasilkan lagi uang atau bisa menghasilkan lagi materi ya. Ide di luar pekerjaan kamu saat ini. Kalau udah keluar ini artinya kartu yang paling berani begitu ya. Adanya peluang itu kamu pikirin dan kamu juga udah pikirin nih ke depannya gimana nih ya, karena muncul kartu Two of Wands. Kamu udah ngelihat mungkin gak sih hal ini bisa kamu jalanin kayak gitu ya. Two of Pentacles, aku balikin lagi. Two of Pentacles ini adalah feelingnya kamu tadi yang nomor 1, Five of Pentacles. Two of Pentacles sama Five of Pentacles mungkin bisa kayak di-relatein ketika muncul kartu Five of Pentacles, di mana kamu merasa kekurangan atau kamu benar-benar lagi dalam keadaan mungkin aja di bulan Juni itu kayak berasa kurang karena pemasukan yang sedikit atau justru membengkaknya pengeluaran ya, bisa aja ya. Jadi di sini Two of Pentacles ini dituntut keahlian kamu agar tetap bisa bikin keuangan kamu tuh stabil, bikin keuangan kamu itu seimbang, nggak defisit, selalu ada uangnya gitu ya. Tapi pinter-pinterlah ngaturnya semacam orang bermain ya. Jadi kamu nggak akan merasa kayak bosan, nggak akan merasa kayak gue kok jadi miskin banget, enggak loh ya. Tapi di sini adalah tuntutan untuk bisa ngatur tetap dengan hati yang senang, tetap dengan gembira gitu ya. Karena di sini kelihatan banget orang ini menjaga koinnya itu tapi sambil dia joget ya, happy aja tuh biarpun segini gitu ya. Ini yang diharapkan energi kamu di bulan Juni Sagittarius tentang kerjaan kamu tadi ya. Ini karena ketika kita bahas kerjaan ya, karena di kerjaan kamu mungkin lagi seret, mungkin lagi customernya susah seperti itu ya, who knows. Tapi dengan keahlian kamu dalam maintain segala sesuatunya, diharapkan kamu bisa tetap happy, bisa tetap balance gitu ya, terutama dari materi yang ada di dalam perusahaan sendiri gitu. Sebenarnya kalau misalnya aku ngomongin kerjaan sama aku nanti ngomongin uang, itu ada kaitannya jadinya ya, karena kan saling relate ya. Uangnya dapetnya dari kerja gitu loh maksud aku ya. Kita akan bikin row kedua adalah spesifik tentang uangnya. Oh bagus kok guys. Oke ya. Kartunya agak-agak mirip loh. Kalau misalnya aku coba susun gini ya, sebenarnya keuangan kamu nggak ada yang perlu dikhawatirin ya guys, nggak ada yang perlu dikhawatirin karena dengan keluarnya Ten of Cup di sini, kamu masih bisa untuk kasih makan keluarga, kamu masih bisa untuk di bulan Juni ini santai-santai, bukan santai ya, lebih ke it will be okay gitu, nggak ada yang perlu dikhawatirin gitu ya. Walaupun emang mungkin akan ada sedikit struggle di kerjaan kamu gitu, tapi it's okay, bisa. Nah, gimana caranya juga, karena tadi ada ini dan ini ya, kelihatan ya guys, kesederhanaan dan Two of Pentacles di sini. Hemat ya, zaman sekarang ya memang juga harus hemat, bukan karena kekurangan ya, tetapi di sini memang lebih dituntut untuk kamu bisa hemat, sederhana dulu ya. Gimana bisa ngatur itu keuangan itu bisa pas gitu ya. Bukannya kamu nggak ada juga mungkin ya, tapi memang di sini ada hal yang harus hal yang lebih besar yang mungkin butuh uang lebih banyak ya. Karena di sini juga tadi kan muncul Ace of Wands, mungkin ada peluang-peluang karir atau peluang-peluang ide yang harus kamu jalanin sehingga butuh lebih banyak uang ya, butuh pengeluaran, butuh modal gitu ya. Jadi makanya untuk di sisi lainnya
Yuk kita sederhanain dulu, yuk kita hemat-hemat dulu yuk gitu ya. Di sini juga ada keadilan dan ada the Fool, justice, the Fool ya. Hati-hati juga kalian para Sagittarius di masalah hukum ketika menggunakan uang. Karena di sini muncul justice, I don't know what gitu ya. Mungkin aja juga ada potensi untuk bisa bermasalah dengan lembaga, bermasalah dengan misalnya kantor pajak, bermasalah dengan mungkin polisi gitu ya. Jadi hati-hati ketika di bulan Juni ini, walaupun semuanya is still fine, kamu masih bisa menghidupi keluarga gitu ya, tapi ada potensi di sini bahaya. Aku nggak tahu apakah mungkin uangnya juga dicuri, bisa aja, tapi ada potensi kamu bermasalah dengan hukum seperti itu ya. Jadi just be careful, karena belum tentu juga kamu gitu ya, belum tentu juga kamu yang membuat masalahnya, tapi permasalahan ini mungkin aja datang ke kamu, mungkin aja dari tim kamu, mungkin aja dari orang-orang di sekitar kamu yang berusaha berbuat yang jelek gitu ya, sehingga harus kamu juga ikut nimbrung. But be careful ketika kartu ini keluar, itu baru dugaan dan bisa saja terjadi. Tapi ingat teman-teman, kamu tetap bisa terkonek sama universe, terkonek sama divine love, divine spirit ya. Karena di sini ada the Fool, kartu yang sangat menggunakan intuitif ketika kamu jalanin ya. Nggak apa-apa, ide-ide yang ada kamu jalanin aja. Terus kalau misalnya uang itu harus sederhana aja, tapi jangan khawatir, kamu tetap akan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti itu ya, dengan sederhana. Dan jangan lupa pakai intuisi untuk memutuskan segala sesuatunya ya teman-teman Sagittarius. Mungkin itu pembacaan kalian di bulan Juni. Semoga yang baik-baik kamu bisa ambil gitu ya, dan yang kurang baik bisa kamu jadikan sebagai warning kalian Sagittarius di bulan Juni. Thank you banget udah lihat videonya Mami Fanda. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Dan oke, I love you. Sampai ketemu di video Mami Fanda berikutnya, and bye-bye.